Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Andi Tunrajang Romo Juwana dari Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek dari kelompok saya dengan judul Optimalisasi Penggunaan Balmil untuk Pengecuran Kacang-Kacangan Skala Kecil. Baik, untuk latar belakang dari proyek kami, balmil sendiri merupakan alat yang sering dijumpai pada industri pertambangan. Balmil digunakan untuk mereduksi ukuran mineral dari biji pertambangan sehingga lebih mudah untuk diekstraksi lebih lanjut. Balmil digunakan karena memiliki efisiensi energi yang tinggi dan hasil gilingan dari balmil seragam dan konsisten, sehingga balmil dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas proses pada industri pertambangan. Dari latar belakang tersebut, didapati beberapa rumusan masalah pada proyek kami kali ini. Yang pertama, bagaimana cara kerja balmil dalam menghancurkan kacang secara sederhana dan efisien. Pada proyek kami mengganti mineral pada pertambangan menggunakan kacang-kacangan, karena kami menggunakan balmil dalam skala kecil. Untuk poin kedua, bagaimana hasil pengecoran kacang menggunakan balmil ditinjau dari ukuran partikel dan tingkat kehalusan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh durasi penggilingan terhadap hasil pengecoran kacang menggunakan balmil. Dan poin terakhir, apa saja kendala teknis yang dapat muncul selama proses pengecoran kacang menggunakan balmil skala kecil. Lalu, untuk tujuan penelitian kami, yang pertama, menganalisis cara kerja balmil dalam menghancurkan kacang secara sederhana dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi hasil penghancuran kacang menggunakan balmil berdasarkan ukuran partikel dan tingkat kehalusan yang diperoleh. Yang ketiga, menentukan pengaruh durasi penggilingan terhadap kualitas hasil penghancuran kacang. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kendala teknis yang muncul selama proses penghancuran kacang menggunakan balmil serta mencari solusi yang tepat. Sebelum kita berjalan lebih lanjut, balmil adalah jenis peralatan penggilingan halus yang memanfaatkan bola baja sebagai media penggilingan. Bola baja digunakan karena memiliki efektivitas dalam menghasilkan produk akhir yang sangat halus. Karena karakter inilah yang membuat balmil sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan ukuran partikel yang sangat kecil. Untuk cara kerja balmil sendiri, balmil menggunakan motor yang akan berputar. Nah, motor tersebut akan dihubungkan ke media penggilingan balmil yang berbentuk silinder. Di dalam media penggilingan balmil tersebut diisi dengan bola baja dan material yang akan dihancurkan. Ketika motor dinyalakan, maka media tersebut akan berputar sehingga bola di dalam media tersebut akan saling bertumbukan satu sama lain yang membuat material di dalam balmil tersebut akan ikut hancur. Untuk komponen dan desain alat pada proyek kami menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Yang pertama, kami menggunakan pipa PVC sebagai media penggiling. Yang kedua, kami menggunakan dinamo motor DC 12 volt sebanyak 2 buah yang dipasang ke dua poros pipa PVC tersebut yang digunakan sebagai alat penggerak balmil. Yang ketiga, kami menggunakan adaptor 12 volt sebagai power supply motor DC tersebut. Yang keempat, kami menggunakan speed controller yang akan mengatur kecepatan balmil berputar. Dan terakhir, untuk media penghancur, kami menggunakan bola besi berdiameter 15 mm. Untuk alur kerja pada alat kami, yang pertama, masukkan bahan dan bola baja ke dalam wadah. Untuk bahan yang kami masukkan yaitu kacang tanah dan kacang hijau. Lalu, pasang tutup silinder dan rakit motor DC pada porosnya. Setelah itu, hubungkan motor DC ke adaptor sehingga balmil dapat berputar. Ketika balmil berputar, kita atur kecepatan putaran tersebut menggunakan speed controller. Lalu, kita biarkan silinder berputar selama 30 menit. Setelah 30 menit, matikan motor, lalu buka tutup silinder dan keluarkan hasil gilingan tersebut. Untuk hasil pengujian pada proyek kami dapat terlihat pada gambar
Kacang hijau sendiri dapat tergiling dengan halus dan secara merata, sedangkan pada kacang tanah tidak sehalus kacang hijau dan hanya terbelah menjadi beberapa bagian saja. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti bahan yang dimasukkan lebih keras ataupun dari media penggilingnya tersebut tidak dapat menghancurkan kacang tanah sehalus kacang hijau. Untuk kesimpulannya, setelah pengujian selama 30 menit, ball mill terbukti sangat efektif menggerus kacang hijau hingga partikel sangat halus, sedangkan kacang tanah hanya terpecah-pecah tanpa mencapai kehalusan serupa yang menunjukkan bahwa karakter fisik kimia bahan seperti kekerasan, ukuran, kadar lemak, dan kelembapan, serta komponen pada ball mill memengaruhi efisiensi reduksi ukuran. Sehingga kami memiliki beberapa saran. Yang pertama, melakukan optimasi parameter termasuk variasi durasi gilingan, ukuran bola, dan kecepatan putaran untuk setiap jenis bahan. Yang kedua, menerapkan sistem pendinginan eksternal ataupun interval istirahat untuk mencegah overheating. Lalu, menggunakan motor yang lebih kuat untuk mencegah overheating dan menggunakan media penghancur yang lebih ringan. Baik, itu tadi presentasi proyek dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.